Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kita membicarakan berita viral yang terjadi kemarin. Nah, ini ada acara festival musik yang diselenggarakan oleh Sound Project yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara. Nah, di acara tersebut ada challenge yang memberikan tantangan kepada para pengunjung, yaitu berupa siapa yang bisa membaca surat Al-Duha, maka akan diberikan hadiah minuman keras atau minuman beralkohol dengan merek Newport. Nah, ini tentunya sangat melecehkan sekali ya teman-teman, karena ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Duha dijadikan challenge untuk mendapatkan hadiah berupa minuman keras ya, sedangkan minuman keras ini di dalam agama Islam ini sangat dilarang ya, dilarang keras. Nah, ini tentunya sangat melecehkan ya. Kita lihat bagaimana tanggapan orang-orang ya terkait berita ini yang sangat viral ya. Ada juga tanggapan dari seorang pemimpin daerah juga, yaitu Gubernur Jakarta, dan juga MUI juga bersuara, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya juga pasti mereka bersuara ya. Dan ini juga tentunya sudah ditangani oleh pihak kepolisian yang menangkap 2 orang ya, yaitu MC dan juga pengunjung yang ada inisiatif untuk memberikan challenge berupa baca surat Al-Duha. Kita lihat sama-sama videonya ya. Coba malu sih, ini jangan malu. Yang penting balance ya kan? Yang penting balance. Nah, Mau bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2, bareng sama Ariel gua. mau coba nggak Ariel? Tadi lu udah bisa. A2. Akhirul kami ulang wala sampai nanti kalau buka motor dong anak kecil kayak timo bawa oh jadi kadolah pada oh jadi kailah pada amal yatim pada tangar amas saya pada tangar lama lebih mati rapi kapati Kamu teh. Apa? Mana temennya mana? Enggak. Kami cinta Newport. Pokoknya temennya mana? Cinta Newport. Temennya. Iya, temennya yang pesan. Mau apa? Temennya mau apa? Boleh pesan. Boleh pesan kakak. Yang pertama yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan Pak Ali untuk segera mengkoordinasikan mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Ini udah keterlaluan banget ya. Ada satu brand minuman keras namanya Newport yang mengadakan challenge kepada peserta atau pengunjung nih di boothnya ini nih ya, untuk membacakan ayat Al-Quran. Kalau bener ya, bakal dapet 1 botol minuman keras alias miras. Menurut gue ini challenge atau marketing tolol ya. Ini nggak lucu lagi nih. Ini udah masuknya penistaan agama ya. Walaupun gue bukan agamanya Islam ya, gue melihat kayak gini bener-bener keterlaluan gitu loh. Gue aja kesel liatnya gitu. Bayangin coba gimana nggak kesel ya, ayat suci Al-Quran dijadikan challenge di booth minuman keras. Itu udah nggak masuk logika gue gitu loh. Nama brandnya ini nih ya, Newport nih. Kalau menurut pengakuan MC-nya ya, jadi pada saat rame-rame itu ada 1 orang gitu loh yang tiba-tiba mengambil alih mic-nya dan mengadakan challenge itu. Dan dia sebagai host-nya, sebagai MC-nya ya di booth ini nih ya, dia lalai untuk menarik kembali gitu loh, untuk melarang. Jadi dia biarkan aja. Dan yang lucunya orang-orang di sana itu malah ketawa ketiwi gitu loh. Kayak nggak sadar gitu kalau misalnya mereka itu sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dan kata MC-nya, ini bukan kesalahannya brand
ya, brandnya tidak tahu menau atas kejadian ini ya. Tapi tetap aja ya, menurut gue ini udah keterlaluan, nggak lucu gitu loh. Masa segini banyak orang pada nggak nyadar gitu kalau yang lu lakuin itu tuh konyol ya, goblok gitu. Bisa-bisanya lu baca surat Ad-Duha, terus kalau berhasil lu kasih gratis 1 botol. Nggak masuk di akal, serius. Maksud gue gini loh, kan miras itu termasuk sesuatu yang haram, benar nggak? Kenapa bisa ya lu bikin challenge yang mengaitkan ayat Al-Quran untuk sesuatu yang haram? Video itu yang sangat jelas sekali secara verbal yang mengatakan bahwa melantunkan ayat suci Al-Quran, Ad-Duha, yang di depan yang disandingkan dengan minuman tabak. Nah ini yang menurut hemat ini jelas-jelas melakukan penistaan agama. Nah persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, yang notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu bahwa pola-pola seperti ini bukan sekali atau 2 kali yang terjadi. Kita ingat pada figur Imam Muqaddi pada saat itu memakan barang yang diharamkan Islam dengan mengucapkan basmalah dengan dilakukan penegakan hukum. Apalagi yang ayat suci Al-Quran dijadikan permainan oleh oknum-oknum ini, yang dimana itu skala besar ya, event musik skala besar yang mencoba meraup keuntungan dengan perekonomian, tapi dia mengabaikan terkait dengan etika, moral, beradab yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami Asosiasi Umat Muslim Indonesia mengecam dan mengawal dengan tegas. Kemudian berikutnya kita tahu bahwa aparat penegak hukum sudah melakukan pola-pola penindakan berupa penyelidikan. Namun barang tentu kita harus menjaga dan mengawal ini, karena kita tahu pasti ada orang-orang besar di balik peristiwa ini. Guys, belakangan ini viral potongan surat Ad-Duha yang terdengar di acara yang dikaitkan dengan minuman keras gitu ya. Banyak banget yang marah, banyak banget konten yang marah luar biasa. Banyak yang merasa Al-Quran dilecehkan, dan gue juga bisa paham itu ya, karena gue juga termasuk yang marah ketika lihat videonya ya. Karena emang Al-Quran bukan buat bercandaan, ini adalah kalam Allah gitu ya. Dan apalagi surat ini dibaca buat acara miras gitu. Nah di luar dari yang pada emosi atau juga pada marah-marah, ada satu hal yang buat saya justru merenung lebih jauh ya. Kenapa yang terdengar di acara itu justru surah Ad-Duha? Ini kata Allah sih ya, ini bukan kebetulan. Untuk yang belum paham apa itu duha, duha adalah sebuah waktu pagi yang cerah, yang nongolnya setelah terbit fajar, sebelum matahari itu tepat panas di atas kita. Nah, surat ini sendiri, surat Ad-Duha ini turunnya waktu itu ketika Rasulullah SAW lagi mengalami masa yang mungkin bisa dibilang berat lah gitu ya. Wahyunya sempat terhenti, merasa dicuekin, musuh-musuh beliau mulai mengejek Nabi Muhammad udah ditinggal sama Allah gitu ya. Ya Nabi Muhammad sedih. Nah kemudian di surat ini luar biasa banget nih jawabannya, nih kalau kita dengar maknanya tuh bisa nangis ya. Jawabannya, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak pula membencimu. Ini yang kemudian agak sedikit ring a bell. Kalimat ini dalam banget buat gue ya, karena gue pernah review surah ini, dan ini surat yang dalam. Kenapa nongolnya di acara bir? Ini yang gue agak sedikit curious ya. Mungkin aja nih guys ya, mungkin aja, bisa aja gue salah. Mungkin aja di antara orang-orang yang denger Ad-Duha di malam itu ada seseorang yang mungkin hidupnya lagi jauh dari Allah. Mungkin ada yang merasa dirinya udah terlalu kotor, udah ngerasa ditinggal sama Allah, terlalu banyak dosa, terlalu jauh untuk pulang. Terus tanpa ia rencanakan telinganya dengar, Tuhanmu nggak meninggalkan kamu. Sekarang ini kita sih sebenarnya nggak sedang membenarkan acara miras itu gitu ya. Tapi gimana ya? Yang haram tetap haram sih. Jangan sampai kemarahan kita sampai luput. Ini ada pesan yang kok bisa nongolnya Ad-Duha di situ. Mungkin jadi ada yang kepo surat apa sih ini. Mungkin jadi ada yang dengerin. Ad-Duha adalah surat tentang harapan ketika semuanya kayaknya lost, semuanya terasa gelap. Bahkan setingkat Nabi aja ngerasa seperti itu. Jadi kita ini manusia biasa yang kadang-kadang tuh tersesat, kita lost, nggak punya harapan. Demi waktu duha, demi malam apabila udah sunyi. Jadi seolah-olah ada kode ya, ada pesan yang ngajarin hidup emang begitu. Ada waktu duha, ada waktu malam. Ada masa semuanya ini terang benderang, ada masanya kita tuh nggak tahu mau melangkah kemana, gelap. Ya, ketika malam datang itu bukan berarti mataharinya tuh udah nggak ada. Mataharinya ada, kitanya aja yang lagi nggak lihat. Begitu juga rahmat Allah. Hanya karena kita lagi nggak ngerasain, bukan berarti Allah lagi nggak jagain kita. Bukan berarti Allah nggak ngasih rahmatnya.
Itu jadi jelek buat gue waktu gue nge-review surat Ad-Duha ya. Jadi kita jangan pernah menilai akhir perjalanan orang lain hanya dari mungkin orang itu masih keluyuran malam gitu ya. Hanya dari satu malam yang mungkin lagi dilewatin gitu ya. Jujur gue juga pernah ngalamin momen-momen itu gitu ya. Semua orang mungkin pernah bandel gitu. Hari ini mungkin mereka lagi di tempat yang kurang tepat. Hari ini mungkin hidupnya lagi jauh dari Allah. Tapi kita nggak pernah tahu. Boleh jadi satu ayat yang masuk ke telinganya malam ini jadi awal ia bersujud kepada Allah. Di tahun-tahun berapa gitu, 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, justru dia sujud banget sama Allah. Entah itu MC-nya kek, produsen mirasnya kek, yang hadir di situ kek, yang baca Ad-Duhanya kek, atau siapapun yang di situ, siapa tahu itu hidayahnya datang malam ini karena viral. Mungkin ini hikmah terbesarnya dari viralnya kejadian ini justru sebuah pengingat untuk kita sama-sama ya. Untuk kita semua lah bahkan gitu ya. Jangan tempatkan Al-Quran sembarangan. Itu dari versi marah ya. Tapi pada saat yang bersamaan ada hikmahnya. Jangan pernah ngerasa terlalu jauh untuk dijangkau sama Al-Quran ini. Terlalu jauh dijangkau sama Allah. Udah gue tersesat aja, gue udah ahli neraka. Udahlah, gue bandel aja. Enggak. Karena bisa jadi di tengah tempat yang enggak kita sangka, Allah lagi bicara. Allah lagi mengetuk hati orang-orang ini untuk pulang. Dan mungkin Ad-Duha yang lagi rame ini adalah ketukan pertamanya. Insya Allah kita nggak tahu. Dan untuk teman-teman yang ikutan acara itu, atau yang lagi asik-asik di dunia malam, atau merasa jauh banget dari Allah, tenang aja, Allah nggak meninggalkanmu. Ya, walaupun rasanya jauh banget, walaupun kayaknya rasanya malamnya gelap banget ya. Tapi ingat guys, di surat ini disebutkan, kalau malam udah semakin gelap, sebentar lagi duha terbit guys. Selamat datang semuanya. Ayo, jangan-jangan ini waktunya kita pulang bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.